Untuk bagian tesis, media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi yang saat ini sangat eksis dalam masyarakat modern. Menurut data yang diambil dari We Are Social, pada Januari 2024 terdapat 5,4 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia. Angka ini setara dengan sekitar 62,3% dari total populasi global yang mencapai 8,08 miliar orang. Jumlah pengguna media sosial global pada Januari 2024 bertambah 75 juta orang atau naik sekitar 1,5% secara kuartal. Untuk media sosial dengan urutan pertama yaitu Facebook adalah platform media sosial terbesar yang diakses oleh dunia dengan 3,5 miliar pengguna. Diikuti oleh platform WhatsApp sebanyak 2,7 miliar, YouTube 2,7 miliar, Instagram 2,5 miliar, WeChat 1,67 miliar, dan TikTok 1,67 miliar. Dalam konteks kebudayaan lokal, peran media sosial menjadi semakin signifikan. Media sosial memungkinkan komunitas lokal untuk mempublikasikan dan memperkenalkan warisan budaya mereka secara cepat dan efektif dan dapat menjangkau khalayak yang sangat luas dalam jaringan yang tak terbatas. Namun demikian, adanya teknologi ini juga dapat menimbulkan risiko homogenisasi budaya, di mana budaya lokal menjadi terpinggirkan oleh arus globalisasi yang dipengaruhi oleh tren media sosial. Selain itu, media sosial juga menjadi wadah untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan tentang budaya itu sendiri. Hal ini dapat mengancam identitas dari budaya tersebut. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami bagaimana cara bermedia. Ya, lalu berikut terkait dengan bagian introduction-nya, di mana ini merupakan salah satu bagian untuk mengangkat isu ataupun juga memancing pembaca ya untuk mengetahui apa sih yang menjadi konteks dari mosi ataupun juga argumen yang dibawakan. Untuk berikut contohnya seperti yang pertama, tentunya perkembangan teknologi sesuai dengan tema yang telah kami bawa memungkinkan pertukaran informasi yang begitu cepat dan mudah. Ini secara bertahap ya mengubah pola pikir dan juga kehidupan manusia sebagai cermin dari pola kehidupan yang ikut terpengaruh oleh fenomena tersebut. Meskipun kebudayaan lokal sendiri sesungguhnya memang memiliki kearifannya dari berbagai aspek kehidupan seperti ada makanan tradisional atau mungkin alat sarana prasarana, bahasa, dan juga berbagai output lainnya yang sesungguhnya memberikan kita pemahaman terkait dengan nilai-nilai sosialnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, justru hal tersebut mengurangi kesadaran masyarakat akan eksistensi kebudayaan. Bahkan, tidak sekali-sekali atau tidak jarang masyarakat malah justru mengadopsi budaya luar dan tentunya menjadi tantangan bagi budaya lokal ataupun budaya bangsa untuk lebih hidup ataupun aktif di negaranya sendiri. Ya, lanjut ke bagian introduction berikutnya di mana penulis berusaha untuk membagi introduction berikut ini di dalam dua paragraf, di mana satu paragraf untuk menjelaskan terkait dengan sisi positif kehadiran media sosial dan bagian setelahnya yaitu sisi negatif agar kiranya mampu meningkatkan atensi dan juga awareness dari pembaca bahwasanya media sosial itu tidak selalu bisa dipandang baik dalam satu sisi saja. Ya, berikut untuk dampak positifnya di mana kita mengetahui bahwasanya media sosial itu memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian budaya. Contoh kecilnya di mana kita bisa mengambil sebuah tolak ukur ataupun pedoman, yaitu sebuah akun Facebook yang pernah ya di zamannya sebelum Instagram ataupun media sosial lainnya booming, terdapat sebuah akun yang istilahnya dia mampu membangkitkan kembali ataupun merecall kembali kebudayaan masyarakat Sunda ya dan menginspirasi banyak individu dan komunitas lainnya hanya melalui sebatas penggunaan bahasa di kolom komentar serta juga ide-ide konten terkait dengan kebudayaan-kebudayaan masyarakat Sunda yang ternyata sesuai ataupun relate dengan komunitasnya sendiri. Sehingga tentunya ini sangat menjadi potensi yang sangat besar dikarenakan tidak ada barrier-barrier yang kini memisahkan baik itu antara satu negara dengan negara lainnya, sehingga kebudayaan bangsa Indonesia itu dapat semakin mudah untuk dikenal oleh masyarakat luar, bahkan kita pun bisa melakukan yang namanya ekspor kebudayaan, sehingga ada bagian-bagian yang bisa diadopsi
oleh masyarakat luar. Media sosial juga sangat memfasilitasi ataupun memprovide kita dalam penyebaran budayanya, baik itu melalui ide konten seperti video, parodi, ataupun juga dokumentasi kehidupan daerah yang bahkan bisa diakses oleh siapapun tanpa batasan umur. Hal inilah yang menjadi alasan kuat penulis bahwasanya media sosial pada saat ini memberikan dukungan yang sangat besar ataupun potensi bagi kebudayaan lokal untuk berkembang. Namun seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasanya hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata, di mana kita juga mengetahui bahwasanya media sosial merupakan salah satu akses sarana yang sangat mudah untuk didapatkan dan juga memberikan informasi yang sangat begitu cepat. Justru karena hal inilah di mana tidak adanya barrier-barrier pemisah di antara negara, globalisasi pun membawa kebudayaan-kebudayaan luar yang pada dasarnya bisa dikatakan berbalik atau bahkan menghilangkan ciri-ciri dan juga nilai-nilai khas dari sosial kebudayaan dan juga kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka daripada itu, tentunya tujuan dari penulis saat ini adalah agar memberikan pemahaman serta pengkajian yang bagus agar kiranya masyarakat mampu membedah dan juga tidak memandang bahwasanya kehadiran media sosial serta-merta adalah sesuatu yang istilahnya dianggap baik dan juga dianggap sepenuhnya buruk dalam melestarikan atau justru merusak kehadiran kebudayaan. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan tentang counter argument. Jadi yang pertama ada homogenisasi kebudayaan. Media sosial ini dapat menghadirkan sebuah tekanan untuk mengadopsi kebiasaan dan untuk tren global sendiri. Seringkali bertentangan pada nilai-nilai lokal yang dapat menyebabkan homogenisasi kebudayaan ini bisa terpinggirkan atau mungkin juga bisa hilang. Yang kedua ada pengaruh budaya populer yang yaitu global. Peran ini juga melalui sosial media, budaya populer global seperti film Hollywood atau tren model barat mendapat mudahnya menyebar dan mendominasi pasar yang meregilannya dapat menggusur atau menggantikan kebudayaan lokal. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat lokal kehilangan identitas budaya mereka. Oke, yang di sini ketiga yaitu penyebaran norma baru media sosial. Dapat juga sebagai memperkenalkannya norma-norma baru yang tidak selaras dengan nilai tradisional yang ada di lokal. Misalnya dengan penggunaan media sosial dapat mempopulerkan gaya hidup yang bertentangan dengan adat istiadat atau agama lokal, sehingga merusak budaya dan nilai-nilai yang telah ada. Dan yang terakhir ada pencitraan yang tidak akurat media sosial seringkali penuhi dengan cita-cita dan stereotip yang tidak selalu mencerminkan kehidupan nyata pada masyarakat lokal. Hal ini dapat menyebabkan pemahaman yang keliru tentang kebudayaan lokal oleh orang luar, serta menciptakan tekanan pada masyarakat lokal untuk memenuhi harapan atau gambaran tidak realistis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang supporting evidence. Supporting evidence dari melestarikan kebudayaan lokal dengan media sosial. Nah, untuk mendukung atau bukti bahwa hal tersebut nyata, saya memiliki beberapa contoh bagaimana media sosial berperan dan melestarikan atau merusak kebudayaan lokal. Yang pertama itu melestarikan kebudayaan lokal. Media sosial itu dapat digunakan untuk mendorong pengenalan dan pemahaman tentang kebudayaan lokal. Contohnya, terutama pada saat perayaan kebudayaan masyarakat yang semua mengenal media sosial, mereka juga berbondong-bondong menggunakan fitur live streaming untuk meramaikan dunia maya sekaligus memberitahu kemeriahan acara festival tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana media sosial itu merusak kebudayaan lokal. Nah, media sosial itu memiliki dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mempengaruhinya dalam bermedia sosial. Media sosial juga memiliki pengaruh kebudayaan asing ke kawasan lokal yang dapat merusak kebudayaan lokal. Contohnya pada zaman sekarang ini akibat media sosial dan arus globalisasi, kalangan remaja pada umumnya lebih suka anime dan K-pop dibandingkan mempelajari tarian tradisional. Namun
banyak hal yang menjadi pertimbangan antara hal tersebut menjadi positif ataupun negatif, tergantung dengan bagaimana seseorang tersebut bisa menyesuaikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah peran penting dalam transformasi sosial. Nah, media sosial juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam transformasi sosial, karena pengaruh media sosial yang dapat menjadi salah satu cara mengadakan perubahan yang sangat positif maupun negatif. Perkenalkan, nama saya Dian Rosmudin Isam, entrepreneur 18 dari manajemen bisnis. Untuk konklusinya yaitu media sosial juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam melestarikan atau merusak kebudayaan lokal. Dan di satu sisi juga itu, media sosial menjadi sarana untuk mempromosikan, mempublikasikan, dan memperkenalkan warisan budaya lokal kepada khalayak yang luas secara cepat dan juga efektif. Tapi di sisi lain juga itu, media sosial dapat menyebabkan homogenisasi budaya dan juga menyebarkan informasi yang tidak akurat, serta juga ini bakal mendorong pengaruh budaya populer global yang dapat mengikis identitas budaya lokal. Selanjutnya, media sosial itu juga ikut berperan positif dalam melestarikan kebudayaan lokal dengan membagikan informasi tentang seni tradisional, tatanan masyarakat lokal, dan juga membagikan kebudayaan. Dan sementara itu, media sosial dapat merusak kebudayaan lokal dengan menyebarkan konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan lokal, serta mendorong transformasi sosial yang tidak terkendali. Oleh karena itu, kita harus memerlukan regulasi dan pendidikan yang tepat untuk mengelola dan juga mengarahkan pengaruh media sosial terhadap kebudayaan lokal agar tetap terjaga kelestariannya.